Pertama-tama terkait urgensi program Lumbung Pangan Nasional itu sendiri. Menjawab ancaman tantangan pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, maraknya alih fungsi lahan pertanian, dan juga situasi geopolitik beberapa tahun terakhir, kami memandang bahwa lumbung pangan nasional ini atau program lumbung pangan ini adalah suatu keharusan. Jawaban dan solusi untuk masa depan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Memang program lumbung pangan nasional ini seperti mungkin teman-teman sudah banyak ketahui, sudah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri. Dan Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai leading sektor untuk mewujudkan program lumbung pangan nasional ini. Kita jelaskan juga ada 3 provinsi yang menjadi destinasi program lumbung pangan atau food estate. Ada di Sumatera Utara, ada di NTT, dan ada di Kalimantan Tengah. Adapun kementerian-kementerian yang memang mendapatkan peran untuk mewujudkan lumbung pangan nasional ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, KLHK, dan juga Kemenhan. Tapi yang saya perlu garis bawahi di sini, sampai detik ini yang sudah mendapatkan anggaran APBN sampai detik ini hanya di Kementerian PUPR, di Kementerian Pertanian, dan juga di KLHK. Kurang lebih itu dari tahun 2020 sampai 2023 kurang lebih 5 triliun rupiah. Dari Kementerian Pertahanan sampai detik ini tidak ada 1 rupiah pun anggaran APBN yang dikeluarkan untuk program lumbung pangan nasional. Teman-teman nanti juga bisa silahkan cek kebenaran data ini. Dicek di dalam DIPA, Nah, kalau perlu. silahkan. Menjawab mungkin beberapa tuduhan bahwa proyek lumbung pangan nasional atau lumbung pangan ini adalah proyek yang gagal, kita ingin memberikan informasi bahwa sebuah proyek untuk mewujudkan lumbung pangan ini bukan proses yang instan. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan itu direncanakan, dijalankan, terus membuahkan hasil secara langsung, tidak. Memang membutuhkan proses. Tapi evaluasi dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak juga, termasuk kunjungan-kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Utara contohnya, sebuah destinasi lumbung pangan di bawah naungan Kementerian Pertanian, itu melihat progres yang cukup signifikan, ya, menghasilkan produk-produk hortikultura, bawang, sampai ke kentang yang membuahkan hasil yang baik. Apakah ada ruang untuk disempurnakan? Pasti ada. Tadi saya lupa menjelaskan sedikit ya mengenai peran masing-masing kementerian. PUPR itu ditunjuk untuk mempersiapkan infrastruktur untuk menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan ini dari jalan, irigasi, dan lain sebagainya. KLHK juga mendapatkan peran untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang akan ditunjuk untuk menjadi kawasan food estate lumbung pangan ini. Adapun Kementerian Pertanian yang menjadi leading sektor untuk mewujudkan lumbung pangan nasional tersebut. Nah, saya ingin masuk sedikit ke lahan yang di Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Gunung Mas,
yang sering menjadi perdebatan atau mungkin catatan dari berbagai pihak termasuk rival-rival politik kami, di mana nanti saya akan share ke teman-teman video yang sudah kami terima, kami lihat karena kami juga ingin mengecek kondisi terakhir yang menunjukkan bahwa progres lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Gunung Mas ini berjalan. Per hari ini sudah tertanam dan sudah akan panen sekitar 8 hektar jagung dan juga 5 hektar singkong. Beberapa waktu lalu ada narasi juga yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal ini sekarang ditanam jagung untuk menutupkan kegagalan singkong. Tidak. Memang rencananya proses ini memang memakan waktu, ya, karena memang perlu juga dievaluasi tanah geologis yang ada di Gunung Mas tersebut. Di mana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formula-formula yang tepat untuk mewujudkan tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam. Perlu dilakukan treatment-treatment khusus untuk mengisi topsoil yang ada di lahan Gunung Mas tersebut. Sehingga sekarang sudah tertanam, ya, kemarin uji coba pilot project ditargetkan 10 hektar. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah. Tapi sekali lagi saya ulangi, per hari ini itu ada 5 hektar singkong dan 8 hektar jagung. Di mana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya ada singkong kira-kira 20 ton per hektar, ini cukup besar, cukup baik, dan jagung sekitar 6 ton per hektar untuk pipil keringnya, dengan asumsi 15% kadar air yang tercantum. Nanti saya akan share ya video yang mungkin teman-teman juga sudah lihat kondisi yang ada per hari ini. Dan perlu saya tegaskan pada kesempatan ini mengenai tuduhan-tuduhan bahwa lahan di Gunung Mas ini merusak lingkungan. Ini saya katakan tidak benar, karena berdasarkan kondisi yang real, dan ini sudah kita evaluasi, lahan yang ada di Gunung Mas ini adalah lahan X area hutan produksi, ya, area HP. Dulu itu namanya HPH. Area hutan produksi ini yang kita temukan merupakan lahan, sekali lagi saya katakan tidak produktif. Komposisi mayoritasnya adalah lahan kering, semak belukar, dan pohon-pohon dengan vegetasi kecil. Yang saya maksud dengan pohon vegetasi kecil ini adalah pohon-pohon dengan diameter di bawah 50 cm. Di mana pertama nilai keekonomisannya itu tidak tinggi, dan kalau itu dibilang areal itu ada nilai biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi, itu juga tidak benar. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.